Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfaris Kimuzaki dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan proposal mata kuliah analisis desain sistem, yaitu perancangan aplikasi penggajian honorer guru pada instansi Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja yang disusun oleh kelompok 1. Di antaranya anggota kelompoknya yang utama ada saya sendiri, Ahmad Nurfaris Kimuzaki, dan ada teman saya Febri Kardi, dan satu lagi teman saya Gantes Pratama. Kita langsung saja masuk ke pemaparan atau presentasi. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang ada pada proposal kami yaitu Madrasah Nurul Huda merupakan instansi lembaga pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Oku Timur yang memiliki banyak tenaga pendidik baik berstatus bekerja untuk negeri maupun tidak. Honor atau gaji merupakan upah yang diberikan kepada seseorang yang telah bekerja keras, baik itu resmi negara maupun tidak. Seperti halnya seorang tenaga pendidik di SMA Nurul Huda Sukaraja, tiap tenaga pendidik berhak mendapatkan gaji bulanan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di instansi tersebut. Seperti halnya pada lembaga pendidikan swasta Madrasah Aliyah Nurul Huda. Masalah yang terjadi pada instansi lembaga pendidikan SMA Nurul Huda yaitu adalah masalah pemberian gaji yang kurang kondusif dan memakan waktu lama dikarenakan banyaknya tenaga pendidik di instansi tersebut. Pemberian gaji atau honorer memiliki dampak pada semangat kerja tenaga pendidik Madrasah Aliyah Nurul Huda. Sebelum kita membuat perancangan ini, penggajian di Madrasah Aliyah Nurul Huda ini menggunakan aplikasi Microsoft Office yang dimana bukan soft file untuk bukti dari penggajian tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada proposal ini atau penelitian ini adalah bagaimana merancang aplikasi penggajian guru honorer pada instansi Madrasah Aliyah Nurul Huda. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari pembuatan aplikasi perancangan sistem aplikasi penggajian guru pada SMA Nurul Huda ini yaitu yang pertama ada untuk menghasilkan aplikasi penggajian guru pada instansi SMA Nurul Huda yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mempercepat proses data penggajian guru tanpa harus memikirkan kesalahan penguploadan berkas laporan. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama ada penggajian guru dapat terdokumentasi, yang kedua ada menghindari kesalahan perhitungan gaji, selanjutnya mempercepat proses pencatatan gaji guru, yang selanjutnya mengotomasi proses pendokumentasian penggajian guru, selanjutnya mengeluarkan laporan gaji guru, selanjutnya meminimalkan kesalahan dan akurasi, dan yang selanjutnya ada pengelolaan data yang lebih baik. Jadi nanti ketika sistem ini dibuat mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang selanjutnya ada landasan teori. Sebelum kita masuk ke perancangan atau analisis, maka kita harus tahu landasan teori tersebut. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari subsistem baik sistem abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Yang kedua ada pengertian gaji. Gaji merupakan salah satu hal yang memotivasi pegawai untuk bekerja atau mengabdi secara menyeluruh terdapat perusahaan atau instansi lembaga. Gaji adalah suatu nilai yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai balas jasa atau kinerja yang telah diberikan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya ada analisis masalah. Madrasah Aliyah Nurul Huda yang selanjutnya yaitu ada analisis masalah.
Jadi analisis masalah tersebut adalah sebelum kita memulai dari pembuatan sistem, kita harus mengetahui masalah yang terjadi. Apa saja masalah yang terjadi dalam lembaga tersebut. Seperti yang ada pada Emanuda, masih menggunakan prosedur penggajian guru secara manual. Proses seperti ini dapat menghambat efektivitas kerja pada lembaga tersebut dan memperlambat dalam pengolahan data. Manual di sini mempunyai arti bahwa belum adanya sebuah sistem yang mampu mengolah data-data dan laporan yang diselesaikan secara otomatis. Dalam penelitian ini, peneliti mengharuskan menemukan permasalahan yang ada serta memberikan solusi bagi permasalahan yang timbul. Permasalahan yang terjadi di sekolah MA Nuda ini terdapat pada penggajian guru yang kurang efektif dari hasil observasi kami. Agar mempermudah proses penggajian guru itu lebih mudah, kami memberikan sebuah solusi dengan adanya sebuah aplikasi penggajian guru yang berbasis web. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam pembuatan sistem ini, kita mempunyai metodologi penelitian. Di antara penulis memilih penelitian kualitatif dengan landasan teori atau dialog sebagai pedoman perhatian penelitian. Pada penelitian kualitatif memiliki latar penelitian sebagai bahan sebuah pembahasan dalam penelitian, serta memiliki objek yang terbatas. Dalam penelitian kualitatif ini memiliki beberapa unsur dalam pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang selanjutnya ada dokumentasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu langsung masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama ada alur atau flowchart, alur sistem yang akan dibuat, yang dimana nantinya ketika alur ini dibuat maka akan terjadinya sebuah sistem. Yang pertama ada flowchart. Flowchart itu seperti yang ada pada gambar, yaitu ketika TU memulai dari penggajian guru, menginputkan data guru, input data dokumen, data penggajian, melakukan penghitungan gaji. Ketika semua ini nanti sudah diinputkan, bagian TU ini sudah menginputkan data-data guru, data absensi, data penggajian. Ketika sudah tersebut, maka bagian TU melakukan perhitungan atau sistem melakukan perhitungan. Ketika sudah melakukan penghitungan, maka sistem mengeluarkan slip gaji guru. Membuat slip gaji guru, terus mengeluarkan slip gaji guru, diberikan informasi kepada kepala sekolah untuk memintai permintaan tanda tangan. Ketika sudah dimintai permintaan tanda tangan, maka dikembalikan lagi kepada sistem untuk dilaporkan kepada guru yang ingin menerima gaji tersebut. Jadi ketika sudah perhitungan gaji semua, pembuatan slip gaji, sudah dimintai tanda tangan, maka informasi penggajian tersebut akan diberikan kepada guru. Informasi gaji yang sudah diberikan tanda tangan tadi, maka sudah akan diberikan informasi kepada guru untuk diterima gaji. Terus selesai. Selanjutnya, slip gaji yang sudah bertanda tangan tersebut akan masuk ke dalam laporan penggajian yang nantinya akan dilihat langsung oleh kepala sekolah melalui dokumen laporan penggajian. Seperti itu alur sistem tersebut. Yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan rangkaian atau uraian kelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan dan diawasi oleh sebuah aktor. Jadi, use case diagram ini adalah rangkaian atau uraian sebuah kelompok yang saling terkait, seperti halnya yang ada di gambar ini. Yang pertama ada guru, ada TU, dan ada kepala sekolah. Ketika guru ingin melakukan
penggajian atau mengambil gaji, maka dia harus menyetorkan data guru, data absensi. Dan ketika data guru sudah disetorkan, maka akan dikelola oleh TU dan data absen tersebut. Data guru dan absen yang sudah disetorkan tadi akan dikelola oleh TU. Dan TU memulai perhitungan gaji sesuai dengan jadwal mengajar dan banyaknya mata pelajaran. Setelah perhitungan gaji, maka keluarlah hasil hitung gaji. Ketika hasil hitung gaji sudah keluar, maka akan muncul konfirmasi gaji. Konfirmasi gaji, ketika konfirmasi gaji akan diberikan, sebelum kita kirim gaji ke guru yang telah mengisi data absen dan data-data lainnya tadi, konfirmasi dulu ke kepala sekolah. Ketika sudah konfirmasi dan diverifikasi oleh kepala sekolah, maka gaji bisa dikirim ke guru sesuai dengan perhitungan gaji tersebut. Ketika sudah dikirim gaji, maka dibuatkanlah laporan. Dan jangan lupa setiap guru, TU, ataupun kepala sekolah melakukan login agar bisa melihat masing-masing dari job guru, TU, dan kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ketika semua data guru, absensi, terus verifikasi tersebut, ketika data guru, data absen sudah dikelola oleh TU, terus dihitung gajinya sesuai dengan jadwal pengajar, banyaknya mata pelajaran, dihitung gaji, maka TU akan mengkonfirmasi perhitungan gaji tersebut kepada kepala sekolah untuk meminta verifikasi atau tanda tangan. Mungkin setelah verifikasi selesai, maka TU dapat mengirim gaji sesuai dengan verifikasi yang telah terjadi. Setelah dikirim gaji ke guru, maka TU mengeluarkan laporan untuk dikirim ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah bisa melihat laporan dari penggajian tersebut. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Febri Karti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan activity diagram. Jadi di sini untuk gaji honorer guru melalui sebuah aplikasi, di sini akan saya tampilkan suatu activity diagram yang agar nantinya kita bisa melihat bagaimana sistemnya itu melalui activity diagram. Yang pertama, nih guru ini akan membuka aplikasi. Kemudian si sistem ini dia akan menampilkan halaman untuk login, verifikasi login. Sedangkan bagian TU dia akan memberikan data mulai dari hitung gaji per jam, per mata pelajaran, serta absensi para guru. Kemudian dia menampilkan data gaji guru yang bersangkutan. Si guru ini dia bisa melihat gaji yang nanti ditampilkan di sistem tersebut, di aplikasi tersebut. Kemudian si guru ini bisa melihat laporan penggajiannya. Dia bisa mencetak laporan penggajian tersebut. Nah, di sini ada untuk peg diagramnya itu kita bisa lihat mulai dari di sini ada guru, perhitungan gaji, absensi, mata pelajaran, dan laporan. Nah, guru ini dia akan mempunyai ID guru, kemudian nanti ada data-data guru. Di sini juga ada perhitungan gaji mulai dari perhitungan gaji dari mata pelajaran itu nanti akan dihitung melalui absensi juga. Kemudian di sini ada mata pelajaran serta laporan. Nah, ada peg diagram. Di sini bisa dengan jelas kita menggambarkan melalui peg diagram sehingga sangat mudah kita mengerti teman-teman. Mulai dari guru ini dia akan mempunyai data.
seperti absensi. Nah, data ini akan dikelola mulai dari mata pelajaran, jam, dan absensi tadi teman-teman. Nah, sehingga timbullah sebuah proses yang akan menghasilkan uh, suatu laporan, yaitu pengkajian tersebut. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada state message diagram. Ada state message diagram ini dia menampilkan seperti kayak alur teman-teman. Yang pertama kan aplikasi, kemudian dia login, dia data guru, mengisi data absen, mengisi data mapel, terus memilih penggajian, membuat hitung gaji, terus membuat laporan. Baru dia nanti bisa melihat si guru itu melalui aplikasi tersebut. Di sini ada screen diagram teman-teman. Kita bisa lihat bagian TU ini mempunyai akses informasi. Ya, akses informasi ini ya tentunya dari proses data-data guru yang contohnya tadi seperti mata pelajaran, terus absensi, terus per jam dia mengajar teman-teman. Kita lihat dapat jumlah hadir, simpan data gaji, tampil total gaji yang akan diterima. Di sini ada desain interface sistem penggajian teman-teman, yang mungkin ini adalah salah satu ilustrasi yang kami buat bersama Naufal dan Gentas. Kita lihat ini contoh sederhana saja teman-teman ya. Ada username, password untuk login, dia masuk kan tampil interface. Nah, di sini ada gaji pokok, potongan absensi, total gaji, jabatan. Ini adalah satu ilustrasi yang tadi yang kami sampaikan tadi, mulai dari activity diagram sampai page diagram, statement diagram juga. Nah, jadi kesimpulannya ini teman-teman, satu, penggajian karyawan pada MA Nurul Huda Sukaraja terdokumentasi dengan baik. Perhitungan penggajian guru menggunakan aplikasi penggajian guru dapat menghindari kesalahan pada saat melakukan perhitungan. Setelah dilakukan analisis data, hasil dapat disesuaikan dengan kondisi aplikasi. Selanjutnya, aplikasi penggajian guru dapat mempercepat proses pencatatan gaji guru. Sebelum ada aplikasi penggajian, proses penggajian memakan waktu lama kan, tetapi setelah menggunakan aplikasi yang telah dibuat, proses penggajian menjadi lebih cepat teman-teman. Yang terakhir ini, aplikasi penggajian karyawan juga mampu menghasilkan laporan penggajian yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak MA Nurul Huda Sukaraja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi proposal yang kami buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.